Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Di pagi hari yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan emas untuk memulai hari dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala besar. Di pagi hari ini, ada amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang jika kita amalkan dengan ikhlas, insya Allah, akan membawa kebaikan bagi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 7 amalan yang sangat dicintai oleh Allah setiap pagi, dan amalan keempat adalah yang paling mudah untuk dilakukan. Mari kita simak satu persatu apa saja amalan tersebut, dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amalan pertama yang sangat dicintai oleh Allah setiap pagi adalah sholat subuh berjamaah. Sahabat, sholat subuh adalah salah satu sholat yang memiliki banyak keutamaan. Bukan hanya karena waktu pelaksanaannya yang istimewa, yaitu saat fajar mulai terbit, tetapi juga karena sholat ini diikuti oleh malaikat-malaikat yang menyaksikan setiap langkah ibadah kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sahabat, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Kita berada dalam jaminannya, dijauhkan dari bahaya dan keburukan sepanjang hari. Selain itu, pahala sholat subuh berjamaah juga dilipat gandakan oleh Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat subuh, terutama secara berjamaah di masjid, karena inilah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah di waktu pagi. Amalan kedua yang bisa kita lakukan setelah sholat subuh adalah membaca zikir pagi. Zikir adalah salah satu cara kita untuk selalu mengingat Allah di setiap waktu, khususnya di pagi hari yang penuh keberkahan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Sahabat, memperbanyak zikir di pagi hari tidak hanya membuat hati kita lebih tenang, tetapi juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Beberapa zikir yang dianjurkan untuk dibaca di pagi hari adalah Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan memperbanyak zikir, insya Allah, Allah akan melimpahkan keberkahan dan rezeki kepada kita sepanjang hari. Amalan ketiga yang sangat dianjurkan di pagi hari adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di waktu pagi memiliki keutamaan tersendiri, karena pagi hari adalah waktu yang tenang, di mana pikiran kita masih jernih dan hati kita masih segar untuk menerima petunjuk dari Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali." Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan, hanya dengan membaca beberapa ayat saja, kita sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, jangan lewatkan pagi hari tanpa membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan dipenuhi dengan cahaya petunjuk, dan hidup kita akan lebih tenang serta berkah. Sahabat, membaca Al-Quran tidak hanya menambah pahala, tetapi juga mendatangkan ketenangan jiwa. Dengan membaca firman Allah di waktu pagi, kita memulai hari kita dengan petunjuk yang benar dan harapan akan rahmat-Nya. Amalan keempat ini adalah berdoa setelah sholat subuh, dan ini adalah amalan yang paling mudah untuk dilakukan. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, jangan terburu-buru beranjak. Luangkanlah beberapa menit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doa kalian." Hadis riwayat Ghafir, ayat 60. Waktu setelah sholat subuh adalah salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Pada waktu ini, doa-doa kita lebih mudah diijabah oleh Allah. Oleh karena itu,
Setelah melaksanakan sholat subuh, manfaatkanlah waktu ini untuk memohon kepada Allah. Mintalah apapun yang kita butuhkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Jangan ragu untuk memohon ampunan, keberkahan, perlindungan, serta rezeki yang berkah. Berdoa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mudah dilakukan, tetapi manfaatnya sangat besar. Dengan berdoa, kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berdoa dan memohon kepadanya. Amalan kelima adalah bersedekah di pagi hari. Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan bersedekah di pagi hari memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap pagi, dua malaikat turun dan berdoa, 'Ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang bersedekah.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersedekah tidak harus dengan harta yang banyak. Bahkan, memberikan sedikit bantuan, baik berupa makanan, harta, atau bahkan senyuman, sudah dihitung sebagai sedekah. Allah mencintai orang-orang yang bersedekah, dan pahala bagi orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Di pagi hari, sedekah akan membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Sahabat, sedekah di pagi hari adalah cara kita untuk mendapatkan keberkahan di sisa hari tersebut. Malaikat berdoa bagi orang-orang yang bersedekah, memohon kepada Allah agar diberikan ganti yang lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari kita biasakan untuk bersedekah setiap pagi, walaupun hanya sedikit. Amalan keenam yang sangat dianjurkan adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan di pagi hari, setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Sholat duha adalah salah satu cara untuk mendatangkan rezeki dan keberkahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada setiap sendi manusia ada sedekahnya setiap hari, dan sholat duha 2 rakaat bisa mencukupinya." Hadis riwayat Muslim. Sholat duha adalah amalan yang ringan, tetapi manfaatnya sangat besar. Dengan melaksanakan sholat duha secara rutin, insya Allah, kita akan merasakan kemudahan dalam urusan rezeki, baik rezeki yang bersifat materi maupun non-materi. Sholat duha adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan dengan melakukannya, kita menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholat ini adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan di sepanjang hari. Sahabat, sholat duha tidak memerlukan waktu yang lama. Kita bisa melaksanakannya dengan 2, 4, atau 8 rakaat sesuai kemampuan kita. Waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai naik sedikit, yaitu sekitar jam 7 hingga menjelang waktu zuhur. Jangan tinggalkan amalan yang ringan ini, karena di baliknya terdapat keberkahan dan pahala yang besar. Amalan ketujuh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga silaturahmi. Sahabat, salah satu perintah Allah yang seringkali kita lupakan adalah menjaga hubungan baik dengan saudara, tetangga, dan teman-teman kita. Menjaga silaturahmi bukan hanya sekedar bertegur sapa, tetapi juga membantu dan mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Menjaga silaturahmi membawa banyak keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dengan memperbanyak silaturahmi, rezeki kita akan diluaskan dan umur kita akan dipanjangkan. Silaturahmi adalah cara untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Selain itu, melalui silaturahmi, kita bisa saling memberi nasihat dalam kebaikan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan mendapatkan doa dari orang lain. Oleh karena itu, di pagi hari, tidak ada salahnya untuk menyapa teman, kerabat, atau saudara. Bisa melalui pesan singkat, telepon, atau bahkan kunjungan jika memungkinkan. Amalan kecil ini sangat dicintai oleh Allah dan akan mendatangkan banyak kebaikan dalam hidup kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 amalan yang sangat dicintai oleh Allah setiap pagi. Amalan-amalan ini bukan hanya mendatangkan pahala yang besar, tetapi juga membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari menjaga hubungan kita dengan Allah melalui sholat dan zikir,
hingga menjaga hubungan kita dengan sesama melalui sedekah dan silaturahmi. Mari kita jadikan pagi hari sebagai waktu yang penuh berkah, waktu di mana kita memulai hari dengan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam mengamalkan amalan-amalan ini, sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.